Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Calon Guru Penggerak Kabupaten Bangka Angkatan 9 akan melakukan praktek demonstrasi kontekstual supervisi kucing modul 2.3 bersama rekan saya Tiara Rusnanda Putri dari SMA Negeri 1 Bakal. Saya Rosminiati dari SDN 14 Remali. Saya sendiri Ardi Suwardi dan rekan saya satu lagi. Saya Resti Deliani berasal dari UPTD SD Negeri 7 Pemali. Ya, selamat menyaksikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa kabar hari ini? Alhamdulillah kabar saya baik, Pak. Oh, ya mungkin hari ini kan Ibu akan melaksanakan kucing ya, coaching akademik. Mungkin di sini saya sebagai supervisor akan mengingatkan Ibu mengenai langkah-langkah yang harus dilaksanakan pada kegiatan coaching siang ini, terutama mengenai alur kita, yaitu tujuan, mengidentifikasi rencana aksi dan tanggung jawab ya. Ya, baik, Untuk Pak. menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh kucing ini ya. Ya, baik, Pak. Saya akan mencoba semaksimal mungkin dalam mempraktikkan coaching supervisi akademik bersama Bu Tiara nantinya. Apakah Ibu pernah melaksanakan coaching dengan alur kita sebelumnya? Saya sudah pernah, Pak, tapi mungkin belum semaksimal mungkin dalam melakukan praktek coaching sesuai dengan alur tirta seperti tujuan, mengidentifikasi permasalahan, lalu rencana aksi dan tanggung jawabnya, Pak. Berarti Ibu sudah mempunyai gambaran ya mengenai praktik coaching dengan alur tirta ini. Jadi Ibu sudah mengetahui instrumen-instrumen apa yang menjadi acuan dalam melaksanakan coaching supervisi akademik ini menggunakan alur tirta ya Bu ya? Iya, siap, Pak. Ya, ini Bu, pada kesempatan coaching ini potensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada kegiatan ini? Kemampuan dalam menggali informasi kepada kuci, Pak, sehingga kuci itu terbuka dalam memberikan ataupun permasalahan-permasalahan yang ditimbulkan oleh kuci. Selain itu, saya akan mengarahkan kuci dalam mencari solusi dari permasalahan yang ditimbulkan. Nah, saya juga mungkin akan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot agar kuci itu lebih terbuka dalam melakukan menjawab ataupun mengidentifikasi permasalahannya. Oke Ibu, berarti Ibu sudah mengetahui tujuan dilaksanakan coaching yang akan dipraktekkan ini. Terima kasih Ibu waktunya. Mudah-mudahan praktek kali ini memberikan solusi terbaik untuk coaching. Sukses selalu Bu ya. Iya, terima kasih, Pak. Izin, Pak, saya akan melakukan supervisi akademik bersama Bu Tiara. Ya, terima kasih. Resti, Bagaimana kabarnya hari ini? alhamdulillah sehat. Saya Bu Resti gimana? Alhamdulillah, saya juga sehat. Bu Tiara, beberapa hari belakangan ini kok Bu Tiara agak sedikit murung, tidak bersemangat untuk masuk ke dalam kelas. Kira-kira kalau saya boleh tahu, ada permasalahan apa? Begini Bu, biasalah. Jadi kan kebetulan saya ini kan mengampu mata pelajaran matematika ya Bu ya. Iya. Nah Ibu kan tahu sendiri seperti apa mata pelajaran matematika. Nah jadi kemarin tuh saya barusan ulangan. Jadi gimana ya Bu? Untuk beberapa ulangan yang kemarin-kemarin mungkin agak bagus, tapi yang belakangan ini sepertinya tuh apa ya? Yang masuk di atas 70 itu hanya beberapa orang Bu, begitu. Baik, kalau Ibu boleh tahu, jumlah siswa di kelas Ibu ada berapa? 28 orang. Oke, menurut Ibu nih, sebelum kita melakukan lebih jauh perbincangan, tujuan perbincangan kita kali ini apa ya, Bu? Tujuan ini adalah gimana caranya biar anak-anak itu bisa nilainya itu di atas 70 lah Bu. Karena kan 70 ini kan menginterpretasikan bahwa mereka itu memahami mata pelajaran saya itu materinya itu sebanyak 70%. Jadi kalau misalnya di bawah itu saya jadi agak miris begitu.
Baik, berarti tadi Ibu informasikan bahwasannya di kelas Ibu itu hanya ada 12 orang siswa yang dikatakan nilainya di atas 70. Berarti sekitar 42%. Benar atau tidak? Iya, betul. Oke. Kalau boleh saya tahu juga, situasi pembelajaran seperti apa yang Ibu hadapi di kelas pada mata pelajaran matematika yang Ibu ambil? Saya ceritakan aja ya Bu ya. Jadi kondisinya itu adalah saya masuk ke kelas seperti itu, saya kemudian ya memberikan soal dan memberikan materi, terus kemudian sekali memberikan kelompok kayak gitu, tapi dominan membahas soal karena drilling seperti itu. Jadi anak-anak itu ada banyak yang kalau bahasa Jawanya mungkin anggap ya Bu ya, kayak menguap kayak gitu, terus kemudian males-malesan, terus kemudian tidak bergairah seperti itu kondisinya. Baik, berarti dengan kondisi seperti itu banyak sekali kendala yang Ibu hadapi dan juga itu sangat mempengaruhi terhadap kemampuan anak ya Bu ya dalam belajar. Berarti Ibu masih menggunakan metode yang konvensional, benar tidak? Iya betul Bu. Oke, berarti Ibu masih juga menggunakan metode yang konvensional. Kira-kira hal apa yang mempengaruhi hal tersebut? Begini Bu, kalau misalnya anak tersebut tidak diberikan metode konvensional, saya takut Bu, saya khawatir kalau anak itu nanti tidak mengerti alur mengerjakan dari A sampai Z seperti itu istilahnya. Oke, baik. Kira-kira dari situasi yang Ibu utarakan perbincangan kepada saya tadi terkait dengan kemampuan belajar siswa, bentuk ataupun situasi ideal seperti apa yang Ibu inginkan? Saya pengen anak-anak itu aktif, gembira, terus kemudian paham dengan materinya sehingga nanti apa ya, hasil belajarnya juga baik seperti itu. Oke, berarti apakah kalau misalnya dari pembelajaran, apakah kira-kira nih Ibu sudah memenuhi belum kebutuhan belajar mereka? Sepertinya kalau dari yang saya pikirkan tadi belum ya Bu ya, karena saya masih konvensional, saya pun hanya sesekali itu memberikan pembelajaran yang kolaboratif kayak gitu Bu. Oke, kira-kira ada yang lain Bu? Mungkin kurang ice breaking kali ya Bu ya, nah seperti itu. Oke, baik. Ibu tadi menjelaskan bahwa belum memaksimalkan dalam proses pembelajaran. Kalau boleh saya tahu dari proses pembelajaran itu, apakah Ibu membuat media pembelajaran yang menarik atau sudah menggunakan media pembelajaran atau belum? Saya itu sudah memberikan media pembelajaran, cuman mungkin monoton ya Bu, sehingga belum sesuai dengan gaya belajar anaknya. Oke, baik. Tadi Ibu membicarakan tentang gaya belajar anak. Setahu Ibu, dalam pemenuhan kebutuhan belajar anak itu ada gaya belajar yang tidak Ibu akomodir gaya belajarnya. Nah, kalau boleh tahu, setahu Ibu nih, ada beberapa gaya belajar yang harus diakomodir kebutuhan gaya belajarnya sesuai kebutuhan bakat, minat, dan potensi muridnya. Oke, saya pahamnya 3 ya Bu ya, ada audio, ada terus kemudian kinestetis, terus kemudian ada visual. Oke, iya betul, saya setuju Bu. Apakah dalam setiap Ibu melakukan pembelajaran, ada tidak kira-kira Ibu memberikan stimulus ataupun pertanyaan-pertanyaan pemantik, atau juga Ibu memetakan minat dan bakat anak dalam melakukan pembelajaran? Nah itu belum terjadi seperti itu. Oke, baik. Kira-kira seperti apa yang akan Ibu lakukan ketika nanti ada yang namanya agar Ibu mengetahui bakat dan minat anak itu sesuai dengan kebutuhan belajarnya? Paling nanti saya lakukan sesi wawancara kecil, kalau misalnya itu tidak memungkinkan saya kasih Google Form aja gitu Bu, yang dengan pertanyaan yang memenuhi begitu, kira-kira bagaimana saya bisa memetakan anak itu ke dalam potensi dan minatnya. Oke, berarti ada suatu rancangan yang akan Ibu buat untuk mengakomodir gaya belajar, ada juga minat dan bakatnya. Kira-kira sumber media pembelajarannya atau media pembelajaran tadi itu sudah. Sumber belajarnya seperti apa kira-kira yang dapat meningkatkan pembelajaran itu sehingga daya serap anak semakin meningkat? Sumber belajar ini kan banyak ya Bu ya, jadi saya tidak menutup kemungkinan. Saya terbayang kalau anak kinestetis
outreach berarti nanti mereka bisa turun langsung ke lapangan begitu. Kalau statistika ya kalau anak-anak SMA bisa mencari data di seluruh sekolah itu jadi terpenuhi, jadi sumber belajarnya ada di alam sekitar. Kemudian juga ada yang visual, nanti bagaimana bisa mereka distimulus dengan menggunakan video yang ada di YouTube. Terus kemudian anak yang audio bisa juga menggunakan YouTube, bisa juga dengan tutorial dengan teman sebaya. Oke, baik. Berarti rancangan Ibu sudah ada. Kira-kira apa yang membuat hal itu dapat Ibu wujudkan? Hal ini berpotensi sih Bu, karena semua sumber daya ada di situ. Jadi insya Allah hal ini mungkin dilakukan, internet juga ada di sekolah. Oke, berarti ada beberapa sumber ya Ibu ya. Dari beberapa sumber yang sudah Ibu rencanakan, ada juga membuat media pembelajaran menarik, mengakomodir gaya belajarnya masing-masing. Apa yang perlu disiapkan untuk melakukan hal-hal yang sudah Ibu rencanakan? Yang perlu dipersiapkan ini tentu jaringan internet ya Bu ya, terus kemudian kerjasama dengan siswanya, terus kemudian briefing juga dengan anak-anaknya, karena kalau tidak seperti itu nanti mereka tidak tertib, takutnya nanti mereka melakukan di luar konteks pembelajaran. Lalu kemudian selain internet juga fasilitas seperti Infokus dan lain sebagainya itu harus juga disiapkan gitu. Oke, Ibu sudah merancang pembelajaran yang menarik ya. Mungkin nanti akan kedepannya akan meningkatkan kemampuan siswa dalam hal daya serap. Kapan nih mau dikerjakan? Sesegera mungkin Bu, karena kalau bisa mereka harus segera menerima pembelajaran yang fun gitu ya. Ya, oke. Dengan pembelajaran yang menarik pastinya dapat meningkatkan semangat belajar ya. Ada juga motivasi belajar siswanya. Nah, saya mau bertanya lagi Bu, komitmen apa yang akan menjamin hal itu dapat Ibu lakukan dengan baik? Konsistensi sih Bu. Insya Allah konsistensi, karena kalau tidak disiplin melakukan juga nanti akan dilihat semua rencananya. Oke, selain konsistensi ada lagi Bu? Tidak ada Bu. Oke, baik. Dengan rancangan yang bagus, dengan media pembelajaran yang menunjang, dengan adanya ice breaking, dengan adanya juga media-media sesuai dengan mengakomodir gaya belajarnya, kira-kira Ibu perlu dukungan siapa saja agar rencana Ibu itu dapat terwujud? Dukungan kepala sekolah juga ada ya Bu ya, terus kemudian guru-guru yang berrelasi dengan hal itu, terus kemudian ada wakil sarana prasarana juga, terus kemudian ada apa lagi, banyak sih Bu, cuma itu aja. Oke, saya setuju. Pastinya ada kolaborasi yang sangat baik ya dari pihak sekolah, bisa saja dari guru-guru, rekan sejawat, bisa jadi juga murid. Dengan adanya juga kolaborasi antara wali murid ya Bu ya. Nanti ketika proses pembelajaran yang Ibu lakukan di sekolah, ada kolaborasi dengan wali murid, otomatis nanti bisa meningkatkan daya serap anak baik di sekolah maupun di rumah. Nah Bu, kita sudah di penghujung pembicaraan kita kali ini. Nah, kira-kira apa yang dapat Ibu refleksikan dari pembicaraan kita kali ini? Yang bisa saya refleksikan tadi adalah saya bisa menemukan solusi ya Bu ya, agar meningkatkan hasil belajar dan juga membuat mata pelajaran saya itu menyenangkan dan diterima oleh siswa. Saya bisa membuat pembelajaran itu menjadi lebih fun dengan melihat gaya belajar mereka, menganalisis gaya belajar, kemudian istilahnya menyediakan sarana prasarana. Jadi saya lebih siap seperti itu dalam melakukan pembelajaran. Iya, bagus. Saya sependapat dengan Ibu. Dengan adanya kolaborasi tadi, dengan adanya rencana yang matang serta komitmen yang ada pada diri sendiri untuk memerdekakan anak dalam belajar, pastinya nanti akan mendapatkan hasil yang maksimal ya Bu ya. Oke. Terima kasih Ibu. Kira-kira ada yang mau diperbincangkan lagi? Insya Allah cukup Bu, saya sudah merasa alhamdulillah menemukan solusi. Terima kasih banyak ya Bu sudah mau mendengarkan. Iya, satu lagi Bu, bagaimana perasaan Ibu ketika sudah ada permasalahan lalu ada solusi yang kita perbincangkan? Bagaimana kira-kira perasaan Ibu hari ini? Lega Bu, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, terima kasih Ibu. Kalau tidak ada yang diperbincangkan lagi, terima kasih. Izin pamit ya Ibu ya. Kalau ada apa-apa nanti bisa dikomunikasikan atau konsultasi lagi. Terima kasih Bu ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Resti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Resti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Ardi. Tadi kan Ibu
sudah melaksanakan praktek kucing ya dengan Bu Tiara. Bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan praktek kucingnya? Perasaan saya agak deg-degan Pak. Di awal saya merasa deg-degan, seakan-akan saya berpikiran saya mampu tidak untuk melakukan teknik kucing. Nah, setelah berjalannya waktu, setelah saya berbincang dengan Bu Tiara, saya sudah lumayan lega karena saya bisa membantu dan mengarahkan Bu Tiara untuk mengidentifikasi tujuannya, ada identifikasi permasalahan, juga rencana aksinya dan tanggung jawabnya. Jadi seakan-akan saya bisa membantu beliau untuk mengarahkan solusi dari penyelesaian permasalahannya Pak. Jadi saya cukup senang lah. Oh iya. Berarti Ibu bahagia ya, senang bisa membantu dari solusi dari Bu Tiara ya, permasalahan Bu Tiara. Oke, dari penampilan tadi itu kalau dinilai dari skala 1 sampai 10, berapa nilai penampilan itu tadi? Kalau penampilan mungkin 8 Pak. Iya. Kenapa bisa mengambil itu nggak 10? Kalau misalnya 8 itu juga sudah lumayan Pak. Saya kenapa tidak 10? Karena mungkin kurang sekali pengetahuan saya tentang alur tirta ini Pak. Jadi saya terus belajar dan terus latihan agar nanti mungkin nilainya bisa mencapai 10 Pak. Oke, berarti ada perbaikan-perbaikan di praktek kucing berikutnya ya, yang menjadi supaya bisa mendekati lebih sempurna lagi ya. Iya. Ibu boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Iya, boleh sekali Pak. Oke, tadi Ibu sudah bisa mengarahkan Bu Tiara dalam mencari solusi dari proses atau apa hasil belajar siswa berdasarkan ulangan kalian, di mana katanya tadi daya serap anak-anak itu cuma 42%, sehingga Ibu bisa menggali potensi-potensi yang ada di Bu Tiara, sehingga Bu Tiara bisa melakukan perbaikan di pembelajaran berikutnya supaya daya saraf anak itu lebih meningkat, yaitu dengan cara tadi pembelajaran berdiferensiasi, gaya belajar anak disesuaikan, ada yang visual, audio, dan kinestesis ya. Terus juga Ibu memberikan targetan kapan perbaikan atau langkah-langkah yang direncanakan tadi itu bisa dilaksanakan. Jadi Bu Tiara tadi segera mungkin, walaupun segera mungkin itu relatif sebetulnya, tapi mungkin nanti deadline-nya segera mungkin itu apakah ditambahkan minggu depan, besok, atau tahun depan. Gitu. Jadi ada targetannya masih, karena kalau segera mungkin itu masih relatif. Terus perbaikan untuk melaksanakan targetan tadi, Bu Tiara juga sudah diarahkan oleh Ibu supaya bekerja sama dengan rekan sejawat supaya bisa mengontrol atau melihat perkembangan perbaikan dalam proses pembelajaran. Jadi alur-alur ceritanya sudah ada, sudah sesuai. Mungkin nanti dengan seringnya praktek akan lebih luas ya, seperti itu mencari solusi. Tadi juga Ibu agak mungkin grogi karena takut tidak bisa memberikan atau tidak bisa memberikan pertanyaan pemantik, sehingga solusi-solusi yang dikeluarkan Bu Tiara itu kurang keluar, atau Bu Tiara sendiri nanti takutkan tidak terbuka. Tapi tadi sudah bagus ya Bu ya. Oke, kita sudah di penghujung percakapan terkait pasca observasi ini ya, yang dilakukan Ibu tadi, praktik supervisi akademik. Apa yang dapat Ibu peroleh dari kegiatan supervisi kucing ini Bu? Iya, dari supervisi kucing ini Pak, saya mengetahui kelebihan dan kekurangan saya terkait menggali informasi terkait permasalahan yang ada pada kucing. Nah, juga saya belajar untuk lebih lagi mengetahui dan memahami seperti mengidentifikasi permasalahan, yang pastinya tujuan permasalahan itu apa, baru lalu saya identifikasi, lalu menggiring ke arah dalam rencana aksi dan tanggung jawab. Berarti dari beberapa rangkaian itu saya sudah bisa mengarahkan, mungkin belum sempurna Pak, mungkin akan ada latihan-latihan lagi agar nanti bisa memperoleh nilai yang cukup baik dari sebelumnya. Oke, terima
kasih Bu Lesti ya. Ada yang ingin tambahkan lagi? Kamu? Cukup Pak sudah. Oke. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu. Ya, Kalau sama-sama. misalnya ada lagi permasalahan atau saya membutuhkan teman untuk curhat atau untuk berbagi solusi, Bapak bisa meluangkan waktu Pak? Ya bisa Bu. Mudah-mudahan nanti ada waktu yang tepat juga untuk berdiskusi lanjutannya mengenai permasalahan di pembelajaran supaya pembelajaran pelayanan kepada anak lebih baik sehingga anak bisa berkembang sesuai dengan minat dan bakatnya Bu ya. Itu sukses selalu Bu ya. Terima Iya Pak, kasih. terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.